Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sinar Kumalasari, pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada diskusi ke-11 ini, saya akan membahas pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar. Analisis sistem pembelajaran sekolah dasar, model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini. Dari 10 model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh Fogarty dalam Herman tahun 2022, terdapat beberapa model yang sangat sesuai dengan kurikulum yang sedang diterapkan di Indonesia, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Adapun perbandingan model pembelajaran terpadu yang relevan pada aspek tingkat relevansi, model Webert paling dominan, sedangkan model Charette sangat relevan, model Integrate sangat relevan. Dari aspek definisi singkat, model Webert pembelajaran berpusat pada satu tema, lalu berbagai pelajaran dihubungkan ke tema tersebut. Sedangkan model Charette, dua mata pelajaran digabungkan berdasarkan konsep atau keterampilan yang sama. Model Integrate, beberapa mata pelajaran digabungkan secara menyeluruh dalam satu proyek besar. Pada aspek kurikulum yang menggunakan, model Webert digunakan di kurikulum 2013 terutama kelas 1 sampai kelas 3 dan pada kurikulum Merdeka. Model Charette kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Model Integrate kurikulum Merdeka yaitu Project P5 dan kurikulum 2013. Pada aspek cara kerja, model Webert tema, kemudian semua mata pelajaran terhubung ke tema tersebut seperti jaring laba-laba. Model Charette mencari irisan dan atau persamaan konsep antara dua mata pelajaran. Model Integrate menggabungkan kompetensi lintas mapel dalam proyek nyata. Pada aspek jumlah mata pelajaran yang terlibat, pada model Webert 3-5 mata pelajaran atau lebih, pada model Charette 2 mata pelajaran, model Integrate 3-6 mata pelajaran atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa model Webert menjadi model yang paling dominan dan banyak diterapkan di sekolah dasar di negara Indonesia karena struktur kurikulum 2013 yang memang dirancang secara tematik. Sementara itu, model Charette dan Integrate memberikan fleksibilitas tambahan, terutama dalam kurikulum Merdeka yang memberikan ruang lebih luas bagi guru untuk berinovasi dan mengembangkan pembelajaran yang kontekstual sesuai kebutuhan siswa. Tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik terpadu yang diimplementasikan di SDN 005 Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Kita ke tujuan, fungsi, dan landasan terlebih dahulu. Tujuan yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang utuh dan bermakna. Yang kedua, mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu, memudahkan siswa berpikir holistik sesuai tahap konkret. Yang keempat, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan lingkungan lokal. Yang kelima, mengembangkan karakter, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Fungsi yang pertama, menyederhanakan beban belajar karena tidak terpisah-pisah. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dan minat karena tema dekat dengan siswa. Yang ketiga, memberikan ruang pada metode aktif, investigasi, eksperimen, diskusi kelompok. Dan yang keempat, mengurangi tumpang tindih materi antar mata pelajaran. Landasan yang pertama, jenis landasan filosofis yaitu progresivisme, belajar harus kontekstual dan berbasis pengalaman. Jenis landasan psikologis, teori pengembangan kognitif Piaget, siswa sekolah dasar berpikir konkret. Jenis landasan pedagogis, pembelajaran harus holistik, aktif, dan berpusat pada siswa. Jenis landasan yuridis,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas, Permendikbud, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka. Prinsip-prinsip yang pertama berpusat pada siswa, yang kedua pengalaman langsung dan kontekstual, yang ketiga lintas mata pelajaran, yang keempat fleksibel sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa, yang kelima mengembangkan keterampilan abad 21. Adapun rambu-rambu pelaksanaan, yang pertama pemilihan tema yang relevan dengan lingkungan siswa, yang kedua muatan pelajaran tetap memiliki capaian, kompetensi yang jelas. Yang ketiga, penilaian mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Dan yang keempat, guru menjadi fasilitator siswa, aktif mencari dan menemukan. Tahap-tahap pembelajaran tematik yang saya terapkan di SDN 005 Rantau Pulung pada tahap perencanaan yaitu menyusun pemetaan kompetensi, jaringan tema, tujuan, proyek atau kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan yaitu pembukaan pada kegiatan inti, learning, group investigation, refleksi. Dan yang ketiga, penilaian autentik, observasi sikap, unjuk kerja, portofolio, hasil karya. Dan tindak lanjut berupa remedial, pengayaan, dan publikasi karya siswa berupa student showcase. Perbedaan kurikulum 2013 yaitu tematik terpadu dengan kurikulum Merdeka Belajar dan implementasinya di SDN 005 Rantau Pulung. Pada aspek model pembelajaran, pada kurikulum 13 tematik wajib untuk kelas 1 hingga kelas 3. Pada kurikulum Merdeka, fleksibel, boleh tematik, berbasis modul ajar. Pada aspek struktur, pada kurikulum 2013 padat materi, pada kurikulum Merdeka fokus pada kompetensi esensial. Pada aspek peran guru, kurikulum 2013 guru sebagai pelaksana dokumen resmi. Pada kurikulum Merdeka, guru sebagai perancang pembelajaran mandiri. Pada aspek penilaian administratif lebih banyak, sedangkan pada kurikulum Merdeka, autentik dan sederhana, fokus pada proses. Pada aspek proyek, kurikulum 2013 tidak wajib terpisah dari tema. Sedangkan kurikulum Merdeka wajib P5 sebagai penamaan karakter. Pada aspek diferensiasi, pada kurikulum 2013 terbatas, sedangkan pada kurikulum Merdeka sangat kuat yang meliputi minat, kebutuhan, dan kesiapan siswa. Implementasinya di SDN 005 Rantau Pulung, di SDN 005 Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, pembelajaran di kelas 1 hingga kelas 3 masih menggunakan tematik terpadu kurikulum 2013 dengan model Webet. Sekolah juga mulai menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan pendekatan integrate, sementara perangkat ajar disederhanakan menjadi modul ajar atau RPP 1 lembar. Pembelajaran dibuat lebih kontekstual dengan lingkungan sekitar siswa, dan penilaian dilakukan secara autentik melalui sikap, portofolio, dan hasil karya. Adapun contoh implementasi P5 pada proyek Sekolah Hijau Rantau Pulung yang melibatkan mata pelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP untuk menguatkan karakter tanggung jawab dan gotong royong. Demikian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.